Yes, pagi-pagi semangat pagi kembali dengan Nofri Simanjuntak di sini di video keempat mengenai forecast atau analisa mingguan. Pertama tadi sudah GJ, kedua GA, ketiga GCAT, dan kali ini kita akan membahas bagaimana pergerakan market satu minggu ke depan. Ingat, yang namanya forecast itu adalah ramalan dan itu tidak salah jika ada dasarnya. Dan dasar kita adalah analisa teknikal, fundamental, dan tentunya juga sentimental atau COT. Hanya saja, setelah saya tunggu beberapa jam, untuk hari ini Sabtu belum juga ada update data mengenai COT, termasuk langsung dari website cftc.gov sebagai badan regulasi untuk trading berjangka di Amerika Serikat. Oleh karena itu, kita akan membahas kali ini euro out dari sudut fundamental dan teknikal saja. Oke, kita mulai dari fundamentalnya euro dulu. Kalau fundamental out atau Australia, tadi sudah saya sampaikan di pair GBP out atau GA ya. Saya sudah katakan ekonomi Australia ini belum terlalu pulih, apalagi data NFP dan juga tingkat pengangguran kemarin dirilis tidak baik atau jelek. Tetapi memang trennya bagus, cuma saja pas kemarin terakhir kurang begitu baik. Tinggal nanti kita tunggu data-data selanjutnya dari negara Australia. Dan sekarang kita bicara mengenai Eropa. Tadi saya juga sudah menyampaikan sedikit mengenai fundamental pound sterling dan ada sedikit masalah dengan protokol Irlandia, itu Irlandia Utara maksud saya, itu sebagai turunan dari soal negosiasi Brexit, sehingga berhubungan juga tentunya dengan negara-negara di Eropa atau Uni Eropa. Sehingga kembali lagi, dua itu minggu lalu mengalami penurunan. Kemudian, perkembangan terakhir, ternyata negara Jerman saat ini sedang mengalami kenaikan penderita baru COVID-19. Dan ini varian Delta. Padahal ya, Jerman itu adalah salah satu contoh negara yang berhasil mengurangi pandemi COVID-19. Tetapi ini gelombang keempat naik lagi. Data terakhir yang saya lihat tercatat lebih dari 50.000 kasus baru. Dan ini otomatis bisa saja akan menaikkan tingkat kematian. Dan bukan hanya Jerman, termasuk juga Belanda dan negara-negara Uni Eropa yang lain. Katanya, penyebab naiknya penderita COVID varian Delta ini, ternyata negara maju seperti Jerman saja, baru 70% dari total penduduknya yang mengalami vaksinasi, baik itu vaksinasi hanya yang pertama atau pertama dan kedua. Semoga negara kita ini jangan lengah, apalagi mendekati libur Natal dan akhir tahun, sehingga tidak mengalami seperti yang saat ini terjadi di negara-negara Eropa, yaitu Jerman, kemudian Belanda, dan lain sebagainya. Tetap waspada, walaupun jangan terlalu takut,
lakukan aktivitas normal sambil mengikuti protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, kemudian hidup sehat, minum vitamin, olahraga, dan jaga pikiran untuk selalu tenang senang. Oke, sekarang kita lanjut ke analisa teknikalnya euro out. Kita mulai dari time frame weekly dulu, karena baru closing tentunya ya. Nah, ini membentuk pola candle yang disebut bearish pin bar. Sehingga tendensinya kalau hanya melihat pola candle yang terakhir ini saja adalah bearish. Tetapi sebelumnya ini bullish engulfing. Makanya sekali lagi ya, pakai metode apapun itu tidak pasti benar, dan yang penting adalah bagaimana akurasi secara keseluruhannya. Itu yang paling penting. Nah, kalau kita perhatikan, mestinya kan ini bullish engulfing naik, tetapi ternyata dia membentuk bearish pin bar. Dan itu saya rasa bukan hal yang luar biasa, karena ini memang trennya turun. Dilihat dari mana trennya turun, Anda bisa lihat seperti ini. Ini yang kita lihat nih, trennya ada mengalami penurunan. Jadi kalau euro out atau EA itu naik, masih dalam kerangka koreksi. Cuma tantangannya adalah di sini ada area support yang cukup kuat. Bukan hanya berasal dari history low di sini, tetapi juga di sini dan di sini. Beberapa kali dia pada saat misalkan di sini ada history low sebelumnya, dia bounce. Pada saat di sini, history sebelumnya ini 2 kali, dia bounce. Apakah ini berhasil di breakout? Saat ini data 3 minggu terakhir masih bounce juga. Nah, sekarang kita juga bisa menemukan adanya pola yang disebut dengan descending triangle, di mana di sini menurun, di sini mendatar. Ingat, sebelumnya saya sudah pernah menyampaikan di dalam analisa teknikal, khususnya yang berkaitan dengan chart pattern, itu ada dasar teori yang standar. Artinya begini, kalau kita bicara potensi descending triangle, maka ini belum terkonfirmasi. Kalau misalkan terkonfirmasi descending triangle, closing di weekly-nya ini, dia mesti breakout dulu. Nah, kayak gitu kira-kira. Mesti begini, baru ini bisa dikatakan terkonfirmasi descending triangle. Makanya sekali lagi, saya harus menyampaikan dasar teori yang memang ada standarnya yang benar. Soal nanti Anda tidak menerimanya, atau Anda mungkin terlalu kreatif dalam tanda kutip, sehingga tidak mengikuti standar chart pattern yang ada, itu urusan Anda. Tetapi sebagai profesional, saya harus menyampaikan yang benar. Nah, kalau kita bicara descending triangle, sebetulnya konfirmasi entry-nya adalah setelah dia breakout ini, jangan langsung entry sell, tetapi tunggu terjadi koreksi di mana dia mendekati mantan support yang sekarang menjadi resisten baru. Kalau ternyata dia tidak berhasil breakout ke atas, maka disinilah letak titik entry, dan diperkirakan market akan turun, mestinya paling tidak ke low yang ini. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ini potensi terkonfirmasinya kalau breakout. Entry-nya supaya stop loss-nya tidak terlalu besar, tunggu koreksi naik, dan jika tidak breakout ke atas di support become resistant, maka kita baru entry
sell. Stop loss-nya kira-kira ya beberapa pip di atas ini, atau ada alternatif kedua, breakout ini nih, trend line ini. Tetapi bisa saja sih Anda langsung entry buy tanpa menunggu koreksi atau Anda bidding. Cuma intinya atau poinnya mesti tunggu ini dulu. Demikian juga pada pola ascending triangle. Nggak bisa langsung entry buy jika belum breakout double top-nya pada pola ascending triangle. Nah, kemudian kalau misalkan ini breakout dan kita menunggu ternyata dia tidak koreksi, itulah yang disebut dengan konsekuensi dari kita nawar. Jadi apapun yang kita lakukan ada positif, ada negatifnya. Lanjut kita turunkan ke daily, ini sama, trennya itu turun, sama seperti weekly-nya berarti matching. Tinggal nanti untuk tajamnya kita turunkan juga ke H4, dan di H4 sebetulnya ini pun masih menurut saya terhitung turun, apalagi pada saat ini naik ternyata dia breakout channel bawahnya ini, dan kalau kita tarik ini ke sini juga tertahan nih di resisten ini yang disebut dengan area sell. Sementara ini support diambil dari history low sebelumnya. Dan di sini sebetulnya kalau Anda perhatikan ini nih, ada yang disebut bullish engulfing. Jadi ini sebetulnya bisa dinaikkan. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi kita ambil datanya dari bullish engulfing ini, atau juga ini bisa kita naikkan juga jadi ke sini. Sehingga ini menjadi area buy. Kira-kira seperti itu. Oke, sedikit informasi melanjutkan video-video informasi sebelumnya dalam kaitan dengan coaching trading tenang senang. Sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa start untuk Desember itu tanggal 6, 9 kali pertemuan jam 7 sampai jam 9 malam dengan menggunakan aplikasi Zoom. Dan di video sebelumnya saya sudah sampaikan materi-materi apa saja, terdiri dari fondasi. Fondasi itu adalah mindset psikologi, time management, money management. Teknikal itu biasanya sudah pasti di coaching atau training apapun. Yang menjadi ciri khas komunitas TTS adalah analisa fundamental dan sentimentalnya dalam bentuk COT, itu materinya. Selanjutnya, informasi cepat saja. Kira-kira coaching ini untuk siapa? Itu mungkin pertanyaan Anda. Pertama, yang baru masuk dunia trading, jangan sampai Anda babak belur dulu, baru Anda mau investasi kepala ke atas. Sebab banyak orang yang langsung depo seperti nyumbang uang ke institusi besar atau ke broker karena habis, tapi nggak mau mengeluarkan uang untuk mengisi kepala kita. Kemudian ini juga untuk Anda yang sudah berusaha belajar mandiri tapi tidak mengerti juga, jadi butuh mentor, atau Anda yang belum bisa juga membuat trading plan, entry-nya pakai perasaan atau hitung kancing dan lain sebagainya, sudah 3 tahun trading tapi belum bisa profit konsisten 30% per tahun, itu pasti ada masalah dan Anda butuh mentor. Jadi korban investasi bodong, ini oknum atau juga robot bodong, seperti Sunton kemarin, atau tidak paham trading tapi langsung depo, akhirnya MC beberapa kali berulang. Pernah ikut training tapi tidak diajarkan yang benar, dan setelah ikut training ditinggal. Banyak seperti itu, tidak disupport. Anda bisa join dengan WA ke saya 0811992989. Oke, kita kembali lagi. Jadi untuk trading EA 1 minggu ke depan, kalau dia naik ke sini dan gagal breakout, ini ada area sell dari bearish engulfing di sini dan ada potensi double top, kita bisa sell
stop loss-nya di atas ini, TP-nya di sini. Dan kalau Anda ingin juga mencoba buy di hari Senin, terus terang ini sebetulnya melawan tren, tetapi nggak masalah sejauh Anda tahu bahwa itu koreksi, bukan major trendnya, dan Anda menginput stop loss, Anda bisa di H1 misalkan mendapatkan konfirmasi buy, silahkan dengan SL di sini. Oke, semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Next, saya akan menyampaikan pair Euro CAD. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.